Selamat siang, berjumpa lagi dengan channel YouTube Dakun Nule sobat. Kali ini sobat ya, Dakun Nule mempunyai tutorial cara dan setting pintu kamar mandi. Sudah banyak tutorial Dakun Nule, sudah ada beberapa tentang pemasangan kusen kamar mandi. Tetapi kasus demi kasus sudah Dakun Nule temukan, maka berbagi ilmu itu lebih baik, lebih indah. Dakun Nule mempunyai tutorial cara mencari dan menyeting pemasangan kusen pintu fiber kamar mandi sobat ya, yang mana pintu fiber ini lokasinya masih mentah, yang harusnya lokasinya kanan kiri sudah jadi opening bersih, case dengan lebar pintu kusennya, maka ini masih mentah. Dakun Nule punya cara tersendiri untuk pemasangannya. Oke, kita lanjut ke TKP. Begini sobat ya, ketika kita menemukan kasus seperti ini, ruangan kamar mandi sudah diplester aci, sudah rapi, tapi kamar mandi pintu kusennya belum dipasang, maka kita sebagai tukang penerusnya, karena Dakun Nule meneruskan pekerjaan orang beliau sudah lalu, kita sebagai penerusnya harus teliti dan jangan sampai asal-asalan, asal pasang dan asal cari enaknya sendiri sobat ya. Ini kita ketemu pemasangan kusen pintu kamar mandi sobat, yang masih mentah melotot seperti ini sobat ya, yang seharusnya sudah jadi opening rapih kanan dan kirinya, tapi ini masih mentah melotot dan ini masih cor-coran. Caranya untuk awal sobat, kita cari dulu lotnya dari atas sana, dari plesteran acian sudah jadi sampai ke bawah. Kita cari dulu lotnya di mana. Setelah jadi, maka kita harus kusen pintu ini harus press atau lebih 2 cm dari tembok yang sudah kita lot tadi sobat ya. Contohnya seperti ini. Nah, untuk awalnya kita cari kaso atau kayu yang setebal plesteran ini tadi sobat, setebal ini sobat ya. Ini kurang lebih 5 atau 4 cm plesterannya karena tebal, dan Dakun Nule mengikutinya juga 4 atau 5 cm. Tapi jangan lupa di lot coba ya, jangan lupa di lot. Nah, ini ketika Dakun Nule lot, di sana mepet kayu, di atas mepet kayu, ini sudah lot sobat ya, dan tengahnya ternyata tidak mepet karena ya itu tadi tidak lot, mungkin ini tidak lot. Nah, itulah sebelah sini pun sama, di sana sudah miris dengan cor-corannya habis, makin ke bawah makin tebal. Nah, itulah sobat ya. Itu ada salah satu kerja teliti sobat. Kita harus benar-benar teliti dalam bekerja, karena setelah ini pintu dipasang, jangan sampai yang punya rumah bekerja 2 kali atau mengganti pintunya kembali ketika nanti setelah dipasang. Kalau masangnya mepet dengan cor-coran ini, tidak kita cari dulu lot-lotan plesteran yang sudah jadi itu, maka otomatis ketika nanti keramik sudah pasti positif keramik itu rata dengan plesteran itu sobat ya, sudah pasti rata. Nah, kalau kita pasang kusen pintunya mepet dengan cor-coran mengikuti lokasi, tidak kita setting, kita cari dulu, maka otomatis kusen ini tertanam oleh pasangan keramik sobat, sudah pasti itu sobat ya. Kusen ini hanya 4 cm, sedangkan tebalnya itu plesteran 5 cm, udah otomatis ketanam karena kita pasangnya tidak kita lot dulu dengan plesteran, kita asal pasang aja mepet dengan cor-coran yang mentah, jadi otomatis ketutup dengan pemasangan keramik ketika nanti ada yang melanjutkan pemasangan keramik ruangan kamar mandinya. Dan akibatnya ketika kusen ini tertutup oleh pasangan keramik, otomatis pintu yang dipasang ini tidak bisa terbuka karena memang nyangkut dengan pasangan keramik. Itu sudah pasti sobat ya. Dakun Nule belum mengerjakan, cuman ilmu pertukan sudah seperti itu rumusnya. Positif ketika sudah dipasang keramik, mentok di sini, pintu tidak bisa dibuka. Mungkin dibuka hanya sepertiganya atau separuhnya, tidak bisa mepet langsung ke tembok. Itu sudah pasti bisa ditentukan karena ilmu tukang memang sebelum terjadi sudah diketahui akan akibatnya. Oke, itulah sobat ya. Intinya kita cari dulu inti ilmunya, kita cari dulu untuk masang kusen kamar mandi itu.
ketika sudah diplester kita lot sampai bawah. Ini jangan sampai tidak lot sobat ya, kanan samping kiri harus lot. Ini karena sudah buat engsel pemasangan pintunya, harus lot semua. Walaupun ketemu belum diplester sobat, tetap kita sisahkan untuk pelesteran. Walaupun kita masang pintu kamar mandi dalam keadaan bata merah, belum ada yang ada di plester, seandainya contohnya, kita tetap dalam pemasangan pintunya harus dilebihkan dan kita dapat restan buat plesteran. Jangan sampai tertanam oleh plesteran pintunya. Oke sobat, itulah mungkin sedikit ilmu Dakon Nole tentang pemasangan kusen pintu kamar mandi ketika menemukan kasus seperti ini. Karena kita kerja tidak mungkin dari nol kita semua, kalau tidak borongan dari nol. Karena kalau di kampung tuh sobat sudah pastinya berganti-ganti tukang. Karena apa? Karena dana terbentur, berhenti dulu, nanti ganti tukang lagi. Kalau ketemu tukang yang asal-asalan, nanti ya akhirnya pintunya tidak terpakai karena nyangkut, tidak bisa dibuka. Oke, begitulah ilmu Dakon Nole. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.